konsep. Anjing. Kau, Itu bisa di-cut, Mas. ayo kau ambil lah hilang konsentrasi Oh, aku. ini yang konsentrasi. Mana ya? Sama Mas. Kau jangan ada kamera. Cak natural orang yang tidak sadar ada kamera. Cak yang di itu nggak weh, yang cak di apa? Podcast Green Boys sana. Ngobrolin masalah gitu kuliah dulu. Terus kita bahas yang tadi sih. Ngapa senapinnya kan? Cuman ngomong kan. Tidak apa sih? Bahasa apa ya, Mas? Skripsi pikiran apa? Tidak sih, tidak apa, tidak apa. Ngapa kau tidak nak mulai itu? Kontennya? Kalau nak konten lo pertama kita ada arah tujuannya dulu. Karena kalau kita nak konten lo kan ada segmennya bang. Yes. Kamu tuh masih bingung. Nah identitas terhadap diri aku ke sosial media tuh bingung. Karena kita kalau di sosial media tuh kan kita nengok dulu apa pasar kita, apa yang menggambarkan kita dan relate gak ke pasar. Sama cak kita ngomongin konten jogging, itu jogging lah jogging dua putaran stadion lah. KO kita pak kalau kita tidak relate dengan diri kita takutnya tidak normal, tidak inilah, tidak apa attentionnya bakal kurang karena tidak real, tidak nyata, susah awal. Sama aja orang-orang kan konten tapi tidak sesuai dengan dirinya sendiri, tidak ngangkat. Kalau mengangkat cuma sekali cak tadi. Kalaupun ngangkat tidak tergambar ke dirinya, tidak nyaman. Ini harus jadi topeng seumur hidupnya untuk video itu. Ini kalau ketemu orang kan, anggapan orang kan, wih lucu, ngelawak padahal itu tuh dibuat sesuai by script. Terus sedih. Kalau enggak ya. Kalau kita nak konten sesuai dengan kita aja. Kalau kita lagi kerja apa, kita buat kerja dulu. Kalau kita pikir buat lagi kerja misalnya lagi di apa apotek, Iya. jual beli obat, lucu-lucuan, edukasi obat, pasti orang banyak nonton. Apalagi sekarang, karena orang tuh lama melek sekarang tentang dunia kesehatan. Apalagi orang-orang nak jogging sekarang. Jogging sekarang mulai mikir apa? Mikiri ini apa namanya? Sendi-sendi mulai lah beli hot cream, mulai lah Eko, yang lain lah. Sebenarnya mulai dulu tapi Oh baik lagi berarti. mulai dulu. Oke. Kalau kita punya segmen, punya pasar, kita lah nentukan itu tapi kita tidak mulai, Iya. nak sampai kapan? Kalau kita lah mulai lah ini banyak kan kawan-kawan gitu. Cuman itu belum apa-apa tuh lah boom. Soalnya lah Eko, mikir ini. Kalau nak mikiri orang ngasih duit makan di kayak gitu. Jadi jangan pedulikan omongan orang Iya. Jangan takut, sak lupa lah, kelak dia ngomong gitu lah. Iya. Orang lupa paling 5 menit besoknya. Tidak kan? 5 menit setelahnya yang hidupin lanjut hidupnya. Mikiri gitu, yang mikiri gitu ya. Karena Iya, benar iya. Rambo lah mulai nak video tuh memang lah dari dulu, tapi kalau nak bahas segmen nama memang dari dulu udah tahu. Nak ngarah kemana? Kau kan menengok ngeblur ya. Pertama kemarin konten kebangunan. Terus konten bentuk tubuh kok otot kemarin. Ngecek terus tiba-tiba kau lah mikir jualan. Tidak lurus, tidak sesuai dengan tidak sejalan lah. Tapi
tapi ya setidaknya kalau mulai belum mulai banget. Makanya kamu tidak tahu itu kayak gini kok video yang rame, video yang tidak rame itu tidak tahu. Karena pertama ya belum ada yang rame. Kalau yang ramenya tuh yang zaman kamu merantau dulu. Ya merantau, kamu di Siko berapa tahun. Memang lalamonnya kan. Itu lebih didorong orang kepo gitu loh. Lebih orang Tidak kepo. tahu kamu. Kalau kini kok kayak bener-bener yang video yang ada orang senang banget, video yang ada orang senang banget. Keseharian weh. Makanya sampai kamu nengok tadi, lah kok sehari kok sampai berapa ikut? Karena udah tahu mana, cak mana. Pertama nak milahnya, tidak ada yang terbaik. Makanya kisah orang yang elok, cari yang elok coba. Tidak ada yang elok. Tidak elok menurut kita. Tapi kadang tuh, bisa jadi. tapi kadang tuh menurut kita tidak elok. Tapi kadang tuh yang pira-pira kadang Iya. ada juga yang pikiran kita tidak elok kan. Karena yang elok-elok kita upload, tidak juga naik-naik. Anggapan kita elok ke video kok. Ternyata tidak juga. Kadang sama kita nyari kerja. Kadang kita pikir pas itu waktunya itu. Iya benar. Ternyata tidak. Pas kita lagi semangat lagi, Iya. itu yang dapet malah. Pas kita lah dapet, kadang kita nolak. Iya. Karena kadang kitanya tidak nyaman. Iya. Kadang lokasinya jauh. Iya. Pertimbangan. Timbangan. Kadang pas kiriran kita tidak ada yang duit, apa bekerja kadang tuh dimaksin. Saya itulah beruntung lah. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang kita punya lah baik. Setidaknya kita masih punya rumah, masih punya makanan. Apa kabar tubuh-tubuh kita yang kawan kita kuliah lah? Apa? Penting gak kuliah kan sebenarnya? Kalau kuliah penting tidak, rasanya penting. Karena cak kita ketemu di kuliah ya. Pergaulan mungkin. Tapi dia cek Timothy tidak menunda kuliah. Dia cek Tidak berguna kuliah. scam dia cek. Oke. Yang jelas. Ano tuh? Karena mungkin karena tidak kuliah kan. Ini kuliah. Kuliah. Ini kuliah. Kuliah ada. Yang kuliah. Sangat setahu kuliah. Tapi kita selesai tidak. Jadi kalau mungkin yang ngomong tidak penting, mungkin beda situasi, beda konsep ini bahas. Kalau Misalkan cak, ya, kalau misalnya cak kita ngomong penting nggak? Penting, mungkin ngarahnya penting yang mana? Karena di kuliah juga mungkin memang ada nih yang bagian pentingnya ada, yang bagian yang tidak pentingnya banyak juga memang. Yang ibaratnya waktu terbuang sia-sia, yang ibaratnya yang tidak harus kita lakukan. Mungkin yang cak itu kan, mungkin momen video yang nyo upload tuh kuliah itu tidak penting, mungkin momen yang tidak penting itu yang lagi dibahas rasanya udah. Kalau raso masih karena dia lebih pintar dari sistem kita. Bisa jadi Sama cak orang yang levelnya lebih tinggi dari kita nggak punya nak kuliah duluan. iya. Yang dari Bengkulu nak ke Jawa. Iya. Yang orang-orang Jawa, orang-orang kaya di Iya Jawa benar. nak keluar negeri. Iya. Apa? Karena ilmu pengetahuan yang nyo punya lah sudah melampaui dari sistem pendidikan kita. Itu sih, Misalnya benar. sistem pendidikan kita cuma ngajari mana caranya jualan. Sedangkan tuntutan zaman sekarang sudah jualan online. Iya, benar. Sedangkan sistem pendidikan kita masih jualan offline. Jadi tuntutan tentang pendidikan dia, tuntutan untuk pendidikan dia dengan apa yang dia mau, itulah melampaui. Iya, benar. Jadi sama cak Timothy. Contoh pasar saham, Iya. ekonomi kita belajar tentang ekonomi, tentang dasar-dasar Iya, baik. benar. Kalau kita di negeri kan, apalagi di UNIP. Tapi kalau cak Timothy kan apa kebutuh itu. Iya, benar. Sedangkan dia lah terjun pasar saham di umur berapa? Dia pasti membutuhkan yang lebih. Iya. Makanya dia ngecek scam. Kenapa ngecek scam? Karena menurut Ambo, kalau dia ngecek scam itu karena dia dapetin sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kapasitas dia. Karena kapasitas dia lah melebihi dari sistem tersebut. Iya, benar. Jadi sistem pendidikan kita tuh lah dibawa dari kemampuan dia. Jadi dia ngerasa tidak butuh kayak gitu. Misalnya cuman ekonomi adalah ini. Ya ini butuh cak mana caranya jualan itu. Jualan itu dengan sistem yang baru, contoh kripto.
Cak sekarang kalau jualan UMKM, cak gitu kuliah KWU, kewirausahaan. Apa dia lah sistem lah ngoding lah segala macam kan. Jadi sistem pendidikan itu yang tidak melampaui kapasitas beberapa orang yang spesial. Cak Timothy itu spesial karena dia lah ngulik sendiri sebelum dia ketemu pelajaran ekonomi, dia lah ngulik sendiri. Sama cak ini, siapa Pak Nurbaya, Menteri Keuangan gitu. Karena dia kuliah di luar, S2 dia S2 ekonomi ya. Karena dia di luar kuliahnya. Jadi sistem yang sudah siap ketemu dengan SDM yang siap juga dengan sistem yang sama. Akhirnya dia ngerasa pelajaran dia sudah melampaui. Tapi kalau Timothy itu dia tuh kan misalnya pengetahuannya lah melebihi nih, dia lah teori konspirasi gitu masih mana caranya jualan cara konvensional, membeli menjual. Orang lah sudah membeli menjual, cak mana orang nganter, cak mana servisnya, cak mana sekarang sistemnya sama cak pasar. Pasar sekarang kalau pasar tuh tidak jemput bola, tidak bekerja sama dengan seperti sekarang Maxim, Grab, sama cak McDonald. Kenapa McDonald tuh punya delivery, Pizza tuh punya delivery? Karena dia tuh tahu masyarakat kita sekarang generasi Z, generasi milenial tersebut males, mageran karena sistemnya dia mau instan. Jadi dia jemput bola. McDonald, Pizza pasti ada delivery. Dan dia kerja sama juga dengan ojek online itu. Pasar tuh harusnya seperti itu, pengelolaan sistem pasar, UPTD pasar di seluruh Indonesia harus punya sistem itu. Karena cepat atau lambat orang tuh malas ke pasar. Alfamart ada Alfamart Mini yang ke rumah kan ngantar kan. Kalau pasar sampai kapanpun, karena generasi itu kan berubah, sistem itu kan berubah, tidak bisa sama kayak dulu. Sistem itu terus berubah. Kalau kita tidak memperbarui, tidak cuman menertibkan pasar, menertibkan pasar, tapi kan pola perilaku konsumen kan kita belajar manajemen. Pola perilaku konsumen kan sudah berubah. Polanya tidak lagi membeli saat butuh. Kadang tuh bukan saat butuh aja, kadang saat melihat. Kadang tidak butuh karena melihat sesuatu, caknya butuh padahal tidak butuh banget. Jadi ada dorongan itu, dan itu tuh harus perlu pengelolaan pasar segala macam itu. Makanya itu yang menurut aku kuliah itu bukan scam, tapi kuliah itu sesuai dengan kapasitasnya. Timothy mengatakan scam karena kapasitasnya lah melebihi dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita di sini, dia lah megang pasar kripto dari 2000 berapa dia, umur 15 tahun, berapa belas tahun dia udah mulai dari awal. Sebelum orang gila kripto, dia lah tahu kripto itu bakal naik. Sama cak banyak lah, sama cak orang-orang luar tuh, sama cak siapa? AHA, yang kita ngomongin AHA tentang Atta Halilintar. Kenapa dia seperti itu? Ya karena dulu tuh ngangkat videonya pada waktu itu, pasarnya itu. Pasarnya anak-anak yang punya handphone. Jadi dia ngangkat gitu. Jadi dia sesuai dengan segmennya kayak teman. Jadi harus ngikuti zaman. Kuliah tuh bukan scam. Kita kuliah, ngapa kita tidak banyak protes scam? Karena kapasitas kita dengan sistem pendidikan kita, karena kita ngikut. Kita tidak terlalu ambisi seperti Timothy. Kalau Timothy kan, wah ini scam, karena dia menurut dia pelajaran itu tuh ya cuman ini, ya aku bisa baca buku sendiri. Kalau kita kan baca buku aja malas. Kalau dia kan tiap hari ngulik berita geopolitik ngerti. Kita geopolitik dikit-dikit dia ngerti. Orang udah sekarang ya kan ngomong pasar emas akan naik, katanya geopolitik dan segala macam, dan semuanya benar. Karena kapasitasnya melebihi dari sistem pendidikan kita. Itu bagus, sistem pendidikan kita tuh tidak
terfasilitasi untuk orang-orang yang melebihi kapasitasnya. Ya sama lah. Sekarang kan bagus ada SMA, Garuda, Sekolah Rakyat. Kan karena itu kan sebenarnya untuk mengikuti zaman lah. Karena kalau sistemnya yang sama, gurunya juga guru yang sama, gimana sama sekarang nih generasi Z ngapa sangat mudah melawan. Kenapa zaman dulu generasinya penurut, anak-anaknya penurut? Ya karena sistem sosial kultural dulu itu membentuk seperti itu. Kenapa? Karena zaman dulu ketika bapak kita lahir, ketika bapak kita masih kecil, dididik oleh kakek nenek kita, mereka tuh pakai sistem yang namanya sistem satu arah. Kenapa bisa seperti itu? Sosial kultural kita membentuk itu karena apa? Karena sistem pemerintahan kita di zaman dulu, Presiden Soeharto di zaman dulu saat itu dan momen itu seharusnya memang seperti itu. Kenapa? Karena dengan gonjang-ganjing politik, dengan politik yang kurang stabil di dalam negeri, dengan banyaknya pemberontakan, dengan banyaknya itu, jadi pendekatan politik yang baik adalah dengan ketegasan. Kasar kalau ngomong dengan kekerasan ya, dengan ketegasan. Jadi tanpa disadari sistem pemerintahan yang ada di pemerintahan itu membentuk sistem-sistem sosial kultural yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan kenapa generasi Z itu berani berbicara, berani berkomentar di sosial media? Karena pada sistem sekarang setelah reformasi semua orang berhak. Aduh dalam. Menang mulai. Boleh ya? Enggak lah, kamu boleh. Apa itu ya? Pergi dulu. Dek. Mana? Baru tadi kami ngomong. Pergi dulu. Mana? Nantanya. Masuk Bayu. Inilah nenek Gino yang hasilnya dia datang lagi berjalan. Kasih kan ke mana? Kasih nenek. Di sebelahnya. Oh, dia datang lagi berjalan. Iya, mau kasih ya. Kalau kebanyakan kasih. Iya, bagi bro. Ayo kan sudah, ayo. Iya, kasih yuk. Yang apa yuk tuh? Nenek Gino balik dari kebun tadi. Kasih ya, Mek. Iya, nenek Gino yang hasilnya tidak tahu lagi berjalan. Kasihkan dulu. Iya. Iya, kasih yuk. Ya. Jadi ya itu karena sosial kultural kita, karena generasi Z sekarang itu kan berbeda. Generasi Z sekarang kan kenapa sosial kulturalnya berubah? Karena saat dia lahir negara di sini sudah tenang, sudah ada yang namanya hak berbicara, hak berpendapat yang baik. Setelah reformasi generasi Z kan tumbuh dengan itu. Jadi ketika mereka menuntut pembicaraan dua arah, sedangkan orang tua, guru-guru pada saat ini yang masih dididik pada saat masih orde lama atau orde baru, itu sistemnya masih satu arah, dimana saat orang tua berkata ya, anak harus iya, sama seperti pada zaman dulu presiden mengatakan pada pimpinan di bawahnya seperti menteri pembantu gitu. Jadi sosial kulturalnya berubah setelah reformasi. Generasi Z merubah itu karena mereka nggak ngalamin satu arah itu. Jadi sosial kultural itu pasti berubah. Generasi Z tidak mikirin lagi tuh satu arah. Kenapa? Dia lebih bertanya kenapa aku harus kayak gini, kenapa aku harus belajar, kenapa aku harus ini. Kalau zaman dulu kenapa kamu harus mengikuti perintah, itu sesuai arahan atasan. Kalau sekarang kenapa kamu harus lakuin ini, ya kenapa, nggak tahu. Sekarang kenapa pak aku harus ini, karena ini orang akan kerjain sekarang. Tapi kalau dulu orang nggak punya hak untuk berbicara. Setelah reformasi, sosial kultural kita berubah dengan sistem pemerintahan yang berubah, dengan sistem undang-undang yang berubah, sosial kultural kita akhirnya akan berubah juga tanpa disadari. Berlarut
Apalagi sekarang di Bengkulu aja generasi yang mendominasi itu generasi Z sama generasi milenial. Generasi Z aja di Polkati kemarin Iya. itu yang paling tinggi nanti di tahun depan itu udah umur 30. Udah bapak-bapak kan. Jadi ya sosial kultural pasti akan berubah. Reformasi terus berubah. Makanya sistem pendidikan kita masih tetap sama. Iya, benar. Itu yang salah kita. Sistem pendidikan masih tetap sama. Sedangkan tuntutan zaman kita sudah tidak menuntut zaman itu lagi. Pendidikan kita lah sudah masih sama, tapi tuntutan zaman tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan di sekolah. Sekolah cuma nyuruh tentang pendidikan gimana caranya misalnya bangun rumah. Sedangkan orang di Belanda mikirin gimana rumah itu tidak tenggelam. Orang udah ini Jepang mikirin gimana caranya rumah itu tidak gempa. Sedangkan kita dua-duanya ada banjir, gempa, daerah panas, tropis. Makanya sekarang ini kan ada gerakan gentengisasi dari Prabowo. Iya, yang Nah, baru ini. ya, Viral itu, juga. itu baru. Tapi lagi kita ada tantangan lagi. Kita nih negara kita nih katulistiwa, garis katulistiwa, dimana kita ada garis apa gempa sama cak Bengkulu, sama cak kemarin ada di Jogja tuh di kabupaten mana itu kan gentengnya malah hancur menimpa warga. Nah itu kan harus dipertimbangkan juga. Gentengisasi, Apalagi kayak di Bengkulu juga. gentengisasi memang bagus, tapi kan kita harus sesuai dengan lingkungan kita juga. Gentengisasi bagus, tapi kita harus sesuai. Atau mungkin juga. ada inovasi terbarunya, mungkin yang genteng yang waktu gempa mungkin aman. Mungkin dari apa mungkin. Iya. Karena kan Presiden Prabowo menginginkan supaya genteng itu bisa menyamarkan karat Iya. yang Indonesia bisa tanpa dilihat. karat. Indonesia Karena tanpa karat itu kan identik dengan kemiskinan. Iya, kemiskinan. Sebenarnya seharusnya bukan menutupi, seharusnya mencegah, Iya, benar. memberantas. Benar. Tapi itu lain konsep kali ya. Lain konsep. Oke lah, benar. Itu namanya sosial kultural tadi. Iya. Merubah kenapa? Karena orang lebih mementingkan apa yang ditampilkan daripada isinya. Kenapa? Sosial media mengubah manusia, jadi sosial kulturalnya akan berubah juga. Sama kayak tadi, sistem pemerintahan berubah, sosial kultural kita berubah, sistem kita berkomunikasi berubah, sosial kultural kita pasti berubah. Sama kayak zaman dulu, orang seneng banget nonton penyiar radio. Tapi kalau sekarang, kalau hanya mendengarkan tapi tidak ada visual, itu kurang menarik. Benar. Karena sistem teknologi mengubah sosial kultural lagi. Jadi sosial kultural itu disesuaikan membentuk apa yang menjadi tantangan di saat ini. Harus inovasi. Iya, benar, harus inovasi. Kita harus menyesuaikan apa yang kita punya, apa yang negara ini punya. Karena kita sama kayak contoh ya. Ini pendapat ya. Kalau di Jepang itu angka kelahiran menurun kan? Iya benar. Korea Selatan menurun. Iya benar. Cina mulai menurun juga. Iya benar. Menurut aku itu tuh malah visioner. Kenapa visioner? Negara ini negara maju. Negara yang bertahan ketika Perang Dunia II. Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, dia setelah hancur, kenapa dia bisa bangkit? Karena dia tahu tuntutan masa depan ketika dia sudah menjajah, dia tahu manusia ini bergerak, manusia ini butuh alat untuk bergerak. Jadi dia ciptakan teknologi yang namanya mobil. Jadi dia tetap bisa menguasai Asia, pasar Asia, ekonomi Asia tanpa harus menjajah. Bermain cantik. Cina pun seperti itu, dan diikuti oleh Cina baru-baru ini. Kenapa Jepang itu angka kelahirannya menurun? Menurut aku visioner. Kenapa? Karena sekarang ini manusia sudah digantikan oleh AI, robot. Jadi ketika setelah mereka sistem robot itu siap, mereka tidak punya tanggung jawab terhadap MSDM, manajemen sumber daya manusia yang begitu besar besar dan rumit, dan jadi hanya butuh 1 atau 2 orang
untuk menjalankan komputer, untuk menjalankan sistem robot tersebut. Jadi ketika mereka sudah siap, mereka tidak membutuhkan MSDM yang begitu besar. Di saat itu juga mereka akan menciptakan gimana caranya menciptakan mobil, motor tanpa manusia. Karena akhirnya manusia mereka tetap menang. Kenapa? Karena mereka tuh bukan tidak adanya kelahiran, penurunan angka kelahiran. Bukan kelahiran yang tidak ada, tapi penurunan angka kelahiran. Kenapa? Karena mereka tahu masa depan manusia ini akan jadi beban. Manusia ini, masyarakat yang banyak akan jadi beban untuk mencari kerja. Sedangkan di saat ini ada opsi yang lebih efektif dan efisien tanpa protes, tanpa naik gaji, tanpa ini. Jadi kan di situ kan orang udah mikir, daripada banyak anak. Kalau zaman dulu kenapa orang di saat itu banyak anak banyak rezeki? Karena daripada kita memperkerjakan orang lain, lebih baik memperkerjakan anak kita kan dengan murah, dengan memberi makan sudah bekerja kan. Tapi kalau sekarang tuntutannya sudah melawan teknologi. Jadi Jepang, Cina itu tidak punya tanggung jawab masyarakat yang besar ketika mereka sudah siap terhadap teknologi tersebut. Ketika teknologi itu sudah siap, mereka sudah siap secara full ya, secara teknologi robotik sudah siap, manusia yang mengoperasikannya sudah siap, mereka akan mengembalikan imigran-imigran yang dari Indonesia, dari luar-luar itu akan kembali semuanya itu akan balik lagi ke Indonesia. Nah, pas dengan waktu kontrak. Jadi mereka nggak ada tanggung jawab. Itu bukan warga negara saya tidak punya tanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Kesejahteraan kami di Jepang, penduduk kami sedikit yang punya kompetensi untuk mengoperasikan itu. Karena mereka visioner. Kenapa Jepang, Cina itu visioner menurutku ya. Tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa menyesuaikan itu ya. Yang pertama, kita pangsa pasar. Terus yang kedua, walaupun pangsa pasar, kita UMKM kita kuat. Tahun 98 pas kita hancur, UMKM kita yang buat kita ekonomi kita bangkit. Yang ketiga, lahan kita banyak. Walaupun MSDM kita banyak, tapi lahan sawah kita banyak. Untuk pemenuhan kebutuhan, untuk pemenuhan sandang pangan itu udah cukup lah. Nah, gimana lagi kita tinggal mikirin gimana caranya ini bisa mengikuti zaman. Berarti gitu. itu sebagai tantangan untuk kita yang muda-muda ya? Iya, tantangan kita juga. Tantangan kita dan anak-anak kita nanti. Kalau misalnya nanti kita punya anak, kan berarti kita mikirin gimana caranya supaya anak kita bisa bekerja. Jangan sampai contoh mungkin di dunia pendidikan tadi kan itu yang katanya tadi gurunya udah tua, nggak inovatif. Mungkin yang guru yang inovatif contoh di sekolah ada ipar kan. Jadi, untuk murid-muridnya itu disuruh buat kayak kewirausahaan atau buat kayak kerajinan, itu dibuat video, dan menurut saya dijadikan konten itu untuk guru yang inovatif. Mungkin itu untuk di dunia pendidikan. Terus tadi lagi ngebahas ojek online tadi kan, yang bekerja sama dengan seperti McDonald atau misalkan bekerja sama dengan Pizza Hut tadi. Nah itu UMKM juga udah ikutan mulai, misalnya kayak di mie ayam atau bakso, sekarang udah ngikut ke GrabFood atau MaxiFood gitu ya. Itu udah termasuk yang sudah mulai inovatif. Iya, karena sosial kulturalnya kita berbeda. Zaman sekarang kan semua itu terpaku dalam monitor, layar. Jadi kalau kadang kita kan kalau nonton kan sekarang nggak harus di bioskop. Jadi kadang nonton di rumah, kita nggak bisa ngepost, kita nggak bisa ninggalin, pesen Grab aja. Dari Grab kita bayar ada QRIS tanpa harus ada cash kan, kita dari bank, semuanya instan. instan. Iya, semuanya instan tanpa mengganggu aktivitas gitu. Sama kayak kerja juga kan tanpa mengganggu aktivitas. Jadi tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu, makan dan menonton dalam satu waktu. Jadi tidak ada kita habis waktu
ngabis waktu untuk belanja terus pulang lagi. Itu kan makan waktu. Oke, benar. Dari sepanjang bahasan, pokok bahasan tadi kan ada ngebahas, kita ada bahas Atta Halilintar, ada bahas tadi Timothy Ronald, dan ngebahas tentang inovasi, kultur, budaya kita sama masyarakat SDM kita. Itu berarti kayak konten itu ya harus inovatif berarti ya. Iya. Pertama harus inovatif, berarti kan sesuai kebutuhan. Terus tadi kan ngebahas kayak Timothy Ronald, dia kontennya tentang cryptocurrency, berarti yang sesuai dengan finansial dirinya. lah. Oh ya, Finance lah. iya, Tentang benar. keuangan, apapun lah. Kayak siapa lagi tadi yang Atta waktu itu dulu main game yang targetnya anak-anak, Iya. yang berarti yang menyesuaikan zaman, terus yang menyesuaikan pasarnya, Iya, pasar terus terbanyak. ya pasar terbanyak dan sesuai dengan dirinya sendiri. Iya. Oke, baik. Untuk pembahasan kali ini mungkin sebatas itu dulu. Terus apalagi kalau misalkan perlu nih tips-tips mungkin yang bagus untuk teman-teman yang nonton. Ada lagi tips atau cukup? Cukup? Oke. Mungkin teman-teman yang lain punya apa ya? Punya pemikiran, punya opini lain, boleh tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain makin banyak tahu. Oke. Cukup sekian mungkin video kali ini. Terima kasih.